Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukunna ya ayyatuhal akhwat al-azizat la'allakunna fi sihatin tammah wa fiha masatin tammah ba'dal utlah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat, dan mudah-mudahan setelah liburan semangat kalian bertambah. Fa insyaallah fi hadzal yaum sa'ubayyinu lakunna hadis Abdullah ibni Abbas alladzi taraktuhu fi liqa'il madi. Unzurna ila kitabikunna fi safha 13. Jadi insyaallah pada pertemuan hari ini Ustaz akan menjelaskan hadis Abdullah ibni Abbas yang menjelaskan tentang larangan perkara guru dan peringatan tentang hal tersebut. Silahkan kalian buka buku kalian di halaman 13. Ustaz akan membaca hadisnya, kemudian Ustaz akan menerangkannya. Hadis Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu sami'a Umar radhiyallahu anhu yaqulu 'alal minbar. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya dia mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata di atas minbar, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan mengangkat derajatku atau menyanjungku atau memujiku sebagaimana orang-orang Nasara memuji Ibnu Maryam. Fa innama ana abduhu. Sesungguhnya aku adalah hambanya. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah bahwasanya aku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan yang dimaksud dengan al-itra huwa al-mubalagha wal mujawazal had fil madhi, berlebihan dan melampaui batas dalam memuji, wal kadhib fihi, sampai di dalam memuji terdapat kebohongan, wal makna, dan artinya dan maksud dari hadis tersebut yaitu la taglu fi madhi kama qalatin nasara fi Isa bin Maryam fi Isa alaihi salam hatta da'u fihi al-hilahiyah. Maka jangan berlebihan dalam memujiku sebagaimana yang dilakukan orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihi salam sampai mereka menyangka bahwa di dalam diri Nabi Isa alaihi salam terdapat ilahiyah atau ketuhanan. Wa innama ana abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya aku adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Fasifuni, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fasifuni bidzalika kama wasafani rabbi. Maka sifatilah aku dengan hal tersebut, yaitu dengan kata Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhannya mensifatinya. Faqulu Abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah bahwasanya aku ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Wala tatajawazu hadzal qaul, dan jangan melampaui perkataan ini. La'allakunna tafhamna ma bayantu lakunna fi ma yata'allaq bi annal gulu tahdzir an-nahyu 'anil gulu wa tahdzir minhu fi hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga kalian semua bisa memahami tentang hadis Ibnu Abbas yang telah saya sampaikan. Fal'an na'khuzul maudu al-gulu fid dini sababul halak. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita dan materi kita pada hari ini yaitu al-gulu fid dini sababul halak, bahwasanya berlebihan di dalam agama
sebab dari kehancuran. Iftahna kutubakunna fi safha 14, buka buku kalian pada halaman 14. Sa'aqra'u lakunna faqra fafaqra. Allah Ustaz akan membaca sedikit demi sedikit dan akan menerangkannya. Bismillah. Al-ghuluw fid dini min a'zami asbabi halakil umamil madiyah. Jadi perkara guru di dalam agama adalah salah satu sebab-sebab terbesar yang membuat umat-umat terdahulu hancur. Wazalika annal ghuluwa awsalal umam as-sabiqah ila ibadati ghairillahi ta'ala. Fa khusirad dunya wal akhirah wa hadza ma'nal halak. Mengapa gulu salah satu sebab dari kehancuran umat-umat terdahulu? Karena perkara gulu membuat mereka atau umat-umat terdahulu menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merugilah mereka. Mereka mendapatkan kerugian di dunia dan mendapatkan kerugian pula di akhirat. Itu arti dari al-halak atau kehancuran. Rugi di dunia dan rugi pula di akhirat. Wa yadullu dzalika ma ya'ti. Dan adapun hadis-hadis atau dalil yang menunjukkan bahwa perkara gulu di dalam agama adalah sebab dari kehancuran, yaitu yang pertama hadis Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, iyyakum wal ghuluw fid dini, jauhilah perkara berlebihan di dalam agama. Fa innahu ahlaka man kana qablakumul ghuluw fid dini. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah perkara berlebihan di dalam agama. Jadi hadis dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita semua bahwa perkara gulu adalah salah satu sebab terbesar yang membuat umat-umat terdahulu hancur atau binasa. Selanjutnya al-hadis tsani, hadis yang kedua yaitu hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, halakal mutanatti'un qala laha salasan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, halaka, hancurlah atau binasalah al mutanatti'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkataan ini sebanyak 3 kali. Siapakah al mutanatti'un? Al mutanatti'un al mutakallifuna al muta'ammikuna al ghulun fil kalam. Jadi orang yang terlalu berlebihan di dalam berkata, atau kalau kita ingin mengatakan sekarang ini terlalu berlebihan, hiperbola ya di dalam berkata. Fa fi hadzal hadis dalalatun ala khuturati tanattu fil kalam. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita semua bahwasanya di dalam berkata, terlalu berlebihan di dalam berkata, ada khuturah atau apa yang dimaksud dengan khuturah? Al-khuturah bahaya yang kita dapatkan ketika kita tidak bisa memanage atau mengatur perkataan kita ya. Wa annahu yuaddi ilal halak, bahwasanya at-tanattu atau terlalu berlebihan di dalam berkata membuat kita binasa. Lima fihi minal mughalah wal huruj anil haddil masyru'. Kenapa membuat kita binasa? Ketika kita terlalu berlebihan dalam berbicara,
membuat kita binasa, karena di dalam hal tersebut membuat kita atau kita akan keluar dari batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Misalnya ada hal-hal yang seharusnya tidak boleh kita katakan, kita katakan. Wa idza kana hadza fil kalam, jika perkara berlebihan di dalam berkata saja tidak boleh, maka fahuwal i'tiqadu wal af'alu min babil aula, maka di dalam perkataan, maka di dalam keyakinan dan perbuatan itu lebih utama. Semoga apa yang Ustaz sampaikan walaupun singkat bisa kalian pahami insyaallah.